7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan Project SIM Sistem informasi manajemen. Ibnu, kamera udah roll nih. Oh iya, kamera udah keluar ya? Oke, sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Celia Amelia. Yang kedua ada Sawi Asrar. Yang ketiga ada Ida Wawada. Yang keempat ada Arif Iwada. Dan yang kelima ada Ibnu Fajar Asad. Kenalkan, nama saya Celia Amelia, nomor NIM 12190081. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mockup dan juga apa aja fungsinya mockup itu. Nah, yang pertama, apa itu mockup? Mockup itu adalah sebuah visual design konsep atau sebagai gambaran rancangan nyata, rancangan produk berupa tampilan seperti wujud aslinya. Nah, untuk fungsi-fungsinya, apa sih fungsi mockup? Nah, mockup ini berfungsi sebagai media presentasi desain konsep berupa aplikasi atau web. Lalu, mockup ini berfungsi juga sebagai pedoman teknis merancang aplikasi. Dan yang ketiga, mockup ini berfungsi sebagai mempermudah membuat aplikasi. Nah, aplikasi apa aja sih yang digunakan untuk membuat mockup? Nah, itu ada 4 macam. Yang pertama ada Figma, yang kedua ada Justinmind, yang ketiga ada Sketch, dan yang keempat kita bisa menggunakan Adobe. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, saya Ibnu Fajar Asad, kelas 12 3B 01, NIM 12192850, akan melanjutkan pembahasan tentang web Inari. Tadi Celia Amelia sudah menjelaskan tentang mockup. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Ini saya akan membahas yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga pengeluaran yang diharapkan. Ada judul web project kali ini kita berjudul Inari, sistem penjualan makanan ringan. Lanjut saja pembahasan latar belakang. Berbicara masalah ekonomi, pemerintah tidak pernah berhenti untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Para pelaku ekonomi yang dikenal dengan UMKM, peran usaha mikro, kecil, dan menengah, sering disebut UMKM, dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai sangat penting. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar krusial bagi perekonomian Indonesia. Maka dari itu, masih banyak UMKM di seluruh Indonesia yang masih menggunakan sistem tradisional dalam menjalankan sistem administratif maupun sistem penjualan produk unggulan. Mereka itu aplikasi ini kami membuat aplikasi ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan UMKM agar bertahan dan berkembang di Indonesia ini, apalagi masa pandemi ini. Kami mempunyai ide membuat aplikasi untuk menyatukan produk semua pelaku UMKM di bidang makanan ringan dengan sistem berbasis web yang dikelola secara individu oleh kami dan desain oleh kami sendiri dengan tampilan yang sangat unik dan membantu menjual produk para pelaku UMKM agar dikenal di seluruh Indonesia. Inari hadir di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk mendorong dan mengembangkan perekonomian masyarakat Indonesia melalui pertemuan antara UMKM
dan konsumen dengan bermoto bersama UMKM, mencari UMKM, mencari dan UMKM sendiri. Itu motonya. Oke, pada saat kali ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Tujuan aplikasi e-learning ini untuk membangun ekonomi ekosistem UMKM atau startup nasional dengan mampu bersaing di nasional ataupun global. Jadi tujuan aplikasi ini untuk membangun ekosistem Indonesia, UMKM Indonesia agar mampu bersaing di nasional atau tingkat global atau tingkat nasional. Maka dari itu, dari ini ada manfaat dari web yang kita buat. Yang pertama, mempermudah para pelaku UMKM berdagang. Yang kedua, meningkatkan personal branding UMKM di seluruh Indonesia. Yang ketiga, terkenal luas brand para pelaku UMKM di bidang makanan ringan. Yang keempat, peta perkembangan UMKM di seluruh provinsi Indonesia. Yang kelima, menjadikan peluang lapangan kerja. Yang keenam, mendorong para pelaku UMKM baru. Yang keenam, yang ketujuh, media peranan produk UMKM di bidang makanan ringan. Yang kedelapan, mampu menarik para konsumen luar negeri melalui publikasi dari bisnis UMKM bukan hanya makanan ringan saja, tapi bisa di bidang yang lainnya, bisa jasa, apapun tuh. Insya Allah kalau ini akan berkembang lagi. Oke, setelah tujuan dan manfaat, saya akan menjelaskan tentang iuran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan. Saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan. Yang pertama, menjadi aplikasi ini go nasional. Oke, kami ini membuat webinar agar UMKM ini terkenal di Indonesia dan go nasional. Yang kedua, membangun aplikasi Inari dengan sistem web maupun Android. Jadi bukan hanya di berbasis web doang, tapi kita juga ingin berbasis Android. Kenapa? Agar mudah orang mencari, orang menemukan, dan orang mendapatkan apa yang ia inginkan. Mungkin customer mau mencari produk-produk Indonesia, makanan ringan yang terkenal di Indonesia, di wilayah-wilayah provinsi atau di daerah-daerah yang susah dicari, itu bisa melalui web ini. Yang ketiga, memperluas produk atau brand UMKM bukan hanya makanan ringan saja. Jadi bisa aja dari jasa atau yang lainnya, atau kerajinan bisa kita menjadikan memasukkan gitu. 4, meningkatkan update dan aplikasi akan banyak pengguna. Kita selalu update untuk aplikasi, lalu update akan selalu mengembangkan aplikasi ini agar terlihat unik, terlihat keren, dan terlihat new zaman now. 5, mampu meningkatkan daya saing dengan dagang baik nasional maupun internasional. Ini yang sangat saya harapkan. Saya sangat harapkan agar bukan hanya nasional tapi internasional. Kita dikenal banyak orang, kita dikenal banyak orang dan negara-negara lain dari perkembangannya yang sangat pesat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut. Itu saya Sogi Askar dengan nomor induk mahasiswa 1219246 kelas 12.3b.01 akan menjelaskan tentang penyusunan konsep. Penyusunan konsep yang pertama ialah melakukan identifikasi masalah, di mana kita akan mencari hal-hal apa saja yang menjadi kesusahan masyarakat dalam membangun bisnisnya, terutama para pelaku UMKM di bidang makanan ringan. Yang kedua, kita akan menetapkan spesifikasi. Dari spesifikasi ini terdiri dari dua, yaitu dari segi konsumen dan dari segi produsen. Dari segi konsumen tentunya semua masyarakat yang memiliki koneksi internet dapat mengakses situs web ini melalui gadget mereka. Namun dari segi produsen, kami berharap juga semua pelaku UMKM dapat memakai aplikasi ini sebagai wadah pemasaran mereka.
Yang ketiga, mendesain konsep awal aplikasi. Pada tahap awal, sistem ini menjadi wadah untuk pelaku UMKM yang menjual makanan ringan dalam memasarkan bisnisnya. Yang keempat, kita akan mengunci konsep atau jalannya aplikasi tersebut. Akan ada pengujian untuk mengecek aplikasi apakah aplikasi ini berjalan dengan baik, sesuai dengan perintah, kompatibel dengan seluruh perangkat yang mengaksesnya, dan tentunya akan menjadi sangat sulit bila membutuhkan aplikasi yang sudah diluncurkan ke masyarakat. Yang terakhir ya, alur rencana pengembangan. Untuk pengembangan selanjutnya tentunya sudah banyak ide-ide yang terlahir dari aplikasi ini agar menjadi aplikasi yang bisa dipakai untuk semua kebutuhan dari segi pembayaran, apapun itu yang memudahkan masyarakat. Dan dari aplikasi ini, yang pertama ialah aplikasi ini sebagai alat untuk memperkuat UMKM Indonesia pada bidang penjualan makanan ringan, di mana kita ketahui UMKM di Indonesia sangat sulit untuk berkembang dikarenakan sulitnya mencari media pemasaran yang baik. Aplikasi ini menjadi solusi dari masalah tersebut. Yang kedua ialah para pembeli bisa melihat beraneka macam makanan ringan khas dari Indonesia. Tentunya ini akan menjadikan aplikasi ini dapat diakses oleh para turis-turis yang dimana turis tersebut bisa membeli makanan khas Indonesia dan dibawa pulang ke kota asalnya. Yang ketiga adalah lebih efisien menjadi salah satu aplikasi khusus berjualan makanan ringan di Indonesia. Saat ini belum ada aplikasi yang berjualan khusus makanan ringan di Indonesia. Tentunya aplikasi ini menjadi pelopor nomor 1, di mana yang lain belum memulai berjualan makanan ringan. Kami sudah berjualan dan sebagai pembantu UMKM dalam media pemasaran. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah dari kelas 12 3B 01 dengan NIM 12192082. Di sini saya akan menjelaskan tampilan utama, login, dan register. Bisa kita lihat ya, tampilan utama ini sendiri berfungsi untuk menampilkan web Sinari dan melihat produk yang dijual dalam web tersebut. Di situ terdapat menu login, register, share, chat, detail produk, alamat toko, dan produk yang dijual beserta harga. Yuk kita lanjut ke tampilan login. Nah, di sini login berfungsi untuk mendapatkan akses masuk ke dalam web Sinari sebelum membeli produk. Jadi, jika kita sudah mempunyai akun, kita hanya perlu langsung login saja. Dan di sini login sendiri berfungsi untuk mendapatkan akses masuk ke dalam web Sinari sebelum membeli produk. Jadi, jika kita sudah mempunyai akun, kita hanya perlu langsung login saja untuk dapat mengakses masuk ke dalam web Sinari dengan hanya memasukkan email dan paspor saja. Bagaimana jika kita belum memiliki akun? Kita harus terlebih dahulu membuat akun. Di situ ada ya, register atau biasa disebut mendaftar. Nah, ini adalah tampilan tampilan register. Register berfungsi untuk membuat akun user terdaftar dalam database dan bisa melakukan login, pembelian produk. Caranya juga sangat mudah. Kita hanya perlu memasukkan nama, kemudian email yang ingin didaftarkan, terakhir paspor kalian. Cukup mudah kan? Cukup sampai sini saja ya penjelasan dari saya. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Mawadah Nur. Saya dari kelas 12 3B01 dengan nomor NIM 12192083. Ini saya akan menjelaskan detail produk. Detail produk berfungsi untuk menunjukkan detail produk yang dijual dari nama, harga, dan stok dan pembayaran produk. Selanjutnya, chat produk. Chat produk berfungsi agar user bisa menanyakan ke admin web ketersediaan stok dan pertanyaan lainnya tentang produk maupun kendala pada web. Selanjutnya, checkout. Checkout berfungsi agar user mengetahui total belanja. Yang terakhir, pembayaran dan input alamat. Pembayaran dan input alamat berfungsi untuk mentotal harga barang dan ongkos kirim yang harus dibayar oleh pembeli. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan selalu pakai masker jika bepergian. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk kami yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.